YouTube channel with me, Yaya again. So right now I want to expand about the follow-up material from the next materi yang before. So sekarang aku mau ngejelasin tentang materi selanjutnya dari materi aku sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang proposal kegiatan, sekarang kita bahas tentang proposal penelitian. Sebelumnya aku minta maaf karena suara aku terlalu kecil, tapi nanti aku edit juga sih biar suaranya besar. Karena saat ini aku berada di perpustakaan yang dimana perpustakaan tidak mengizinkan untuk bersuara besar. Nah, ini adalah tempat untuk bertenang, oke? So, pertama aku ngejelasin apa itu proposal penelitian. So, tanpa bertele-tele lagi, aku ingin ngejelasin apa itu proposal penelitian dan apa sih perbedaannya proposal penelitian sama proposal kegiatan. Menurut Sampurna University, proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian yang disusun dalam sebuah bentuk rancangan kerja, di mana rancangan ini menjelaskan bagaimana kegiatan penelitian akan dilaksanakan ke depannya. Secara singkat, proposal ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi topik yang dipilih, hipotesis, dan juga terkadang RAB atau rencana anggaran biaya. Tidak jarang juga dicantumkan dalam proposal penelitian. Proposal tersebut juga harus mudah dimengerti dengan tanpa mengaburkan substansi rencana penelitian. Nah, itu menurut Sampurna University. Tadi kan aku bilang apa itu perbedaan proposal penelitian sama proposal kegiatan. Nah, sedangkan mereka itu sama-sama proposal kegiatan. Apa sih bedanya? Nah, bedanya adalah proposal penelitian itu dia melakukan kegiatan untuk meneliti suatu teori untuk dibuktikan dalam kehidupan yang realita. Jadi, proposal penelitian itu kayak menguji gitu loh. Bukan menguji sih, tapi kayak proposal penelitian itu lebih kegiatan yang dilakukan adalah membuktikan teori yang sudah dia dapatkan. Sedangkan kalau proposal kegiatan itu adalah kegiatan yang realistis seperti adanya bazar atau acara-acara pesta rakyat seperti itu. Nah, itu bedanya proposal kegiatan dan juga proposal penelitian. Nah, karena tadi aku udah jelasin apa itu proposal penelitian dan perbedaan proposal penelitian sama proposal kegiatan, sekarang aku mau jelasin metode penelitian. Menurut Creswell 2006, metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara yang ilmiah. Jadi secara singkat bisa kita bilang proposal penelitian itu tidak luput dengan kata-kata yang ilmiah. Nah, cara ilmiahnya itu ada 5 teman-teman, yaitu cara yang rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Selain itu, adapun penelitian yang baik, yaitu bermanfaat bagi kebaikan, yang dimana harapannya penelitian itu bisa menjadi kebaikan di kehidupan yang nyata, bisa menjadi revolusi yang baru untuk kehidupan yang nyata. Dan yang kedua adalah mengandung nilai kebaruan atau novelty, terus ada tema up to date-nya juga, terus mengandung prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi proposal penelitian itu harus benar-benar sesuai dengan kehidupan nyata, sehingga harus realistis ya teman-teman. Karena apa? Karena itu harus dipertanggungjawabkan dan harus dibuktikan adanya suatu teori tersebut. Nah, selanjutnya ada data dan bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan kalau bisa ada gambar ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Jadi diharapkan juga proposal penelitian itu benar-benar hasil baru yang kita teliti, bukan hasil kayak juga bukan hasil plagiarisme gitu teman-teman. Nah,
Terus yang terakhir, yang ketujuh, bisa dipublish dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah contoh penelitian yang baik seperti itu. Nah, proposal penelitian itu juga tidak luput dari yang namanya siklus atau proses penelitian metode ilmiah teman-teman. Menurut Creswell, siklusnya itu ada 6, yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan penelitian. Jadi sebelum kita mengambil dan menentukan proposal penelitian, kita harus tahu dulu permasalahan apa yang mau kita ambil, seperti itu. Yang kedua, tinjauan pustakanya. Terus yang ketiga, penetapan maksud dari penelitian. Kita harus tetapin maksud kita dalam penelitian itu apa aja. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Tidak lupa, itu hal yang wajib kalau proposal penelitian. Kita harus punya data teman-teman. Nah, yang kelima adalah analisis dan interpretasi data. Dan yang keenam adalah melaporkan evaluasi penelitian. Nah, yang terakhir ini seperti kita buat kesimpulan, saran, dan juga hal apa yang akan kita lakukan lagi ke depannya untuk melengkapi proposal penelitian kita tersebut. Nah, tidak luput dari apa itu proposal penelitian. Itu pasti ada perkembangan teori atau pengembangan metode yang kita lakukan dalam proposal tersebut. Menurut Creswell, ada 3 perkembangan metode ilmiah, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan juga campuran. Yang dimana kalau kuantitatif itu kita menguji dan membuktikan suatu teori yang sudah kita ambil dalam proposal penelitian. Sedangkan kalau kualitatif itu kita mengembangkan atau bisa dibilang menghasilkan teori dari proposal penelitian yang kita inginkan. Sedangkan kalau campuran itu campuran dari kuantitatif dan kualitatif, yang dimana kita harus juga membuktikan suatu teori tersebut dan juga kita berusaha untuk mengembangkan suatu teori tersebut. Nah, biasanya dalam perkuliahan itu contoh dari proposal penelitian itu adalah skripsi untuk S1 dan tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3. Nah, mungkin itu proposal penelitian yang biasanya anak kuliah tuh sering banget ketemu gitu. Beda dengan laporan kegiatan yang dimana itu setiap kalangan juga bisa, misalnya di perkantoran, OSIS atau segala macam seperti itu. Mungkin itu aja presentasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini, dan juga kurang dan lebihnya aku mohon maaf, dan see you next time.